Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur marilah terus menerus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua termasuk pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, untuk kajian ba'da subuh kita kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Rojih Fikri LC Al-Hafiz Hafizahullah dengan mengambil tema kurban representasi dari keikhlasan, ketaatan dan pengorbanan yang sempurna. Kemudian pada kesempatan yang baik ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada para jamaah yang telah berinfak untuk acara kabasuh kita kali ini. Jazakumullah khairan katsiran. Kami mendoakan mudah-mudahan Allah membalas infak para jamaah dengan balasan yang berlipat ganda, selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan semua doa-doanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال: فصل لربك وانحر. Jamaah salat subuh Masjid An-Nur Keranggan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di subuh hari ini Allah berikan taufik kepada kita semua. Allah mudahkan langkah kaki kita. Allah gerakkan hati kita semuanya untuk bisa menghadiri majelis yang dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan ini. Ada kebaikan solat subuh berjamaah, ada kebaikan sebelumnya yaitu solat sunnah qabliyah subuh, ada kebaikan i'tikaf, ada kebaikan mencari ilmu, ada kebaikan solat syuruk insyaallah, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka doa kita adalah mudah-mudahan yang pertama seluruh panitia
atau siapapun yang berpartisipasi dalam kebaikan seperti ini, mereka masuk atau termasuk orang-orang yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minan nasi nasan mafatihal lil khair maghaliqal syarr. Di antara manusia itu ada manusia-manusia yang melalui tangannya pintu-pintu kebaikan itu menjadi terbuka dan pintu-pintu keburukan menjadi tertutup. Wa inna minan nasi nasan mafatihal syarri maghaliqal lil khair. Tapi ada juga manusia itu, di antara manusia itu orang-orang yang melalui tangannya pintu-pintu keburukan menjadi terbuka dan pintu-pintu kebaikan menjadi tertutup. Maka doa Nabi, fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadih. Maka beruntunglah orang-orang yang melalui tangannya pintu-pintu kebaikan itu menjadi terbuka. Dan adanya kajian seperti ini insya Allah menjadikan pintu-pintu kebaikan itu menjadi terbuka. Maka kita berdoa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang didoakan oleh Nabi, menjadi orang-orang yang beruntung itu. Kemudian di antara doa kita juga adalah mudah-mudahan kita semuanya Allah istiqomahkan dalam kebaikan ini. Di antara salah satu tanda diterimanya amal ibadah Ramadan kita adalah amal-amal soleh yang tetap kita lakukan setelahnya. Mudah-mudahan amalan ini juga termasuk tanda bahwasanya ibadah-ibadah Ramadan yang lalu Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setiap kali bulan Dzulhijjah mendekat, setiap kali itu pula ingatan kita pasti tertuju kepada salah satu syiar di antara syiar-syiar terbesar di dalam Islam. Apa syiar tersebut? Syiar itu tidak lain dan tidak bukan adalah Idul Adha, hari raya di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih hewan kurban. Dan berbicara tentang hari raya Idul Adha, maka ia tidak bisa dipisahkan begitu saja dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kisahnya yang teramat dahsyat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat, dimulai ayat 99 dan seterusnya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi yang Allah jadikan khalilnya, kekasihnya. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Di dalam Al-Quran pula Allah subhanahu wa ta'ala banyak memuja-muji Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam surat Maryam disebutkan, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Sebutkanlah kisah tentang Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, sesungguhnya ia adalah orang yang teramat jujur, lagi seorang nabi. Di dalam surat An-Nahl Allah subhanahu wa ta'ala juga memuji Nabi Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan qanita. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat yang tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian mentafsirkan ini menunjukkan kualitas Nabi Ibrahim, satu orang itu menyamai kualitas satu umat. Saking luar biasanya Nabi Ibrahim. Walam yaku minal musyrikin, beliau juga bukan termasuk orang yang musyrik. Syakiran li an'umih, Ibrahim adalah orang yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, ya. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim, Tuhannya mengujinya lalu kemudian menunjukkannya kepada jalan yang lurus. Jamaah dimuliakan Allah, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan Nabi kita untuk mengikuti millahnya Nabi Ibrahim, ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam.
thumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan padamu wahai Muhammad agar engkau mengikuti millahnya Nabi Ibrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu memiliki kedudukan yang sebegitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ini disebabkan karena Nabi Ibrahim alaihissalam menerima cobaan-cobaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau senantiasa Allah berikan taufik untuk lulus. Ketika diuji beliau dengan ayahnya yang kafir, pagan, penyembah berhala, bahkan bisnisnya itu jual beli berhala, sementara Nabi Ibrahim mengajak kepada tauhid. Allah uji beliau untuk mendakwai ayahnya, maka beliau melakukan itu. Ayah beliau dakwai tanpa keluar dari akhlak yang terpuji seorang anak kepada orang tuanya. Diuji dengan kaumnya penyembah berhala dan juga rajanya, untuk dia dakwai, untuk beliau dakwai, beliau sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah dimuliakan Allah, di antara ujian terbesar yang diterima Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ini kemudian menjadi syariat umat yang datang ribuan tahun selanjutnya, yaitu ujian berupa diperintahkannya beliau untuk menyembelih anak semata wayangnya saat itu. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam umurnya sudah lanjut, tidak ada mungkin harapan untuk memiliki anak keturunan, tapi beliau terus berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan aku anak keturunan yang saleh. Maka jamaah dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan beliau kabar gembira, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kemudian kami berikan kabar gembira, Ibrahim berubah seorang anak yang halim. Kalimat halim itu menyimpan beberapa makna. Ada makna kesabaran, berarti anak yang sabar. Ada makna al-afwu an man jana, ya, memaafkan orang yang berbuat zalim kepadanya. Ada juga makna sa'atus sadr, lapang dada, dan seterusnya. Intinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira beliau dengan akan lahirnya anak yang saleh, anak yang baik. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah lahir ternyata datang perintah aneh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, untuk membawa istri dan anaknya tersebut ke Makkah, di mana tidak ada tumbuhan, ya, tidak ada air dan seterusnya, ghairi dzi zar'in, ya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah itu pun dilaksanakan Nabi Ibrahim. Ia bawa istri dan anaknya yang masih bayi tersebut ke sana. Kemudian Nabi Ibrahim diminta oleh Allah meninggalkannya. Jamaah dimuliakan Allah, lama tidak punya anak. Ketika punya anak 86 tahun umur beliau, sebagaimana disebutkan dalam Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, juga Al-Bidayah wan Nihayah, ya. Anak yang lama ditunggu itu harus ditinggalkan di sebuah daerah yang panas, gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana. Sungguh perintah yang sangat aneh, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan itu semua. Jamaah dimuliakan Allah, sampai-sampai istri beliau bertanya, kenapa engkau tinggalkan aku di sini?
Kenapa engkau tinggalkan aku di sini? Nabi Ibrahim hanya diam saja. Kemudian cara bertanyanya diganti. Apakah Allah yang memerintahkanmu ini, wahai suamiku? Nabi Ibrahim menjawab, iya. Maka kemudian istri beliau, Siti Hajar, mengatakan, idzan falan yudayyi'ana. Kalau begitu Allah tidak mungkin nantinya akan menyia-nyiakan aku. Maka ditinggallah kemudian Ismail yang masih bayi dengan ibunya itu. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lama tidak bertemu, Nabi Ismail itu pun kemudian tumbuh dewasa. Ketika usia beliau kurang lebih belasan tahun, 13 tahun kurang lebih, ya, Ibrahim alaihissalam datang mengunjungi Nabi Ismail dan ibunya ini kembali. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata ketika beliau mengunjungi Nabi Ismail alaihissalam, datang perintah lagi yang lebih aneh lagi dari perintah yang kedua, yang pertama tadi. Perintah itu datang melalui isyarat mimpi. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Ya, ketika Nabi Ismail sudah beranjak dewasa, kira-kira usianya tadi belasan tahun atau sebagian riwayat 13 tahun, ya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepadanya, inni ara fil manami anni adbahuk. Wahai Ananda, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu? Nabi Ibrahim mengajak diskusi anaknya terlebih dahulu, bukan dalam rangka negosiasi atas perintah Allah, bukan, tapi ini dalam rangka mengkondisikan hati anaknya Ismail alaihissalam. Ya, beliau tidak ingin mengeksekusi Ismail alaihissalam dalam keadaan dipaksa, ya, diikat atau seterusnya, atau disembelih, ya, ketika sedang tidur, atau beliau ingin agar Ismail, ya, menerima, ya, perintah tersebut dengan lapang dada. Maka disampaikan hal tersebut, fanzur madza tara, wahai anakku, apa pendapatmu? Jamaah dimuliakan Allah, ya, lama tidak bertemu ayahnya, ya, mungkin tidak begitu banyak bertemu sebelum-sebelumnya, tapi subhanallah, Nabi Ismail yang baru belasan tahun itu menjawab dengan jawaban yang sangat indah. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahanda, lakukan saja apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, akan engkau dapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Ayahnya dan anaknya sama-sama klop dalam ketaatan tanpa membantah sedikit pun. Maka kemudian Allah melanjutkan, falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika keduanya telah berserah diri kepada Allah, Ibrahim sudah bersiap untuk menyembelih anaknya, Ismail juga sudah pasrah tidak akan melawan. Wa tallahu lil jabin, dan Ibrahim alaihissalam membaringkan putranya dalam keadaan wajah berada di bawah. Ini supaya beliau tidak melihat wajahnya anaknya, kemudian timbul rasa kasihan, kemudian tidak jadi menyembelihnya. Nabi Ibrahim membaringkan putranya Nabi Ismail dalam keadaan terbalik, tengkurap gitu Pak, ya, telungkup atau tengkurap Pak, yang penting bagian wajah di bawah, ya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam tafsir kemudian disebutkan bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menghunus pedangnya, bahkan sudah menggoreskan pedang tersebut atau pisau tersebut ke leher putranya
Nabi Ismail alaihissalam. Hanya saja atas izin Allah, pisau tersebut Allah buat tidak bisa melukai leher Nabi Ismail alaihissalam. Di saat seperti itulah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa nadainahu ayya Ibrahim, kami panggil Ibrahim, qad saddaqatar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, engkau telah membenarkan mimpimu wahai Ibrahim. Sudah cukup wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu. Ya. Maka kemudian Allah mengatakan, inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sungguh ini benar-benar ujian yang nyata. Maka kemudian ketika Allah tahu kesungguhan Ibrahim dalam melaksanakan perintah Allah tersebut, maka Allah mengatakan, wa fadainahu bidzibhin azim, kemudian kami ganti Ismail, kami tebus Ismail dengan hewan sembelian yang besar. Ya. Wa tarakna alaihi fil akhirin, kemudian kami tinggalkan ya pujian-pujian baik itu tetap ya dihaturkan kepada Ibrahim. Maka sampai sekarang kita membaca pujian-pujian tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Kadzalika najzil muhsinin, seperti itulah kami membalas kebaikan orang-orang yang baik. Jamaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kisah ini terdapat banyak sekali pelajaran-pelajaran penting. Ya. Yang pertama diantaranya adalah apa yang menjadi tema kita. Kurban adalah representasi keikhlasan, ketaatan dan pengorbanan yang sempurna. Betul sekali apa yang ditulis di tema ini. Jamaah dimuliakan Allah, dari mana kita melihat hal itu? Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Lama tidak punya anak, beliau meminta kepada Allah, diberikan kemudian anak, usianya 86 tahun. Sesuatu yang hadirnya itu lama, setelah melalui penantian yang lama, itu pasti sesuatu itu mahal, sesuatu itu sangat berharga bagi yang memilikinya. Dan itu yang dialami Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian jamaah dimuliakan Allah, Nabi Ismail itu adalah putra satu-satunya yang beliau miliki. Tambah berat lagi karena belum ada Nabi Ishak yang lahir pada saat itu. Ya. Kemudian yang lebih memperberat lagi adalah beliau itu lama tidak bertemu dan jarang sekali bertemu putranya. Orang yang jarang bertemu dengan keluarganya pasti kerinduannya sangat membuncah. Ya. Di saat yang seperti ini, ya, justru datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putranya. Ya. Karena hendak menguji apakah Allah yang nomor satu atau putranya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ingin diduakan, tidak ingin ada sesuatu atau manusia yang sejajar dengannya, dan itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah dimuliakan Allah, ketika menerima perintah yang datang melalui hanya isyarat mimpi, apa reaksi Nabi Ibrahim? Apakah beliau menegosiasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan nego? Apakah beliau bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa harus putra saya? Apakah beliau bertanya tentang hikmahnya, ya Allah, apa hikmahnya ini? Apakah beliau mengatakan kepada Allah, saya tanya dulu ibunya ya Allah gitu? Enggak, semuanya tidak dilakukan. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam langsung memanggil putranya dalam rangka mengeksekusi firman Allah, perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Disinilah letak ketundukan, letak ketaatan yang sempurna, keikhlasan juga di dalamnya. Dan yang menarik juga adalah Nabi Ismail alaihissalam hendak disembelih, tapi subhanallah, anak sekecil itu
sama sekali tidak melihat, ya, tidak negosiasi, tidak, ya, bertanya apapun. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya seharusnya seperti inilah kita semuanya sebagai orang mukmin. Orang mukmin itu, ya, sebagaimana yang Allah gambarkan di surat An-Nur, ya. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ya, sesungguhnya ucapan seorang mukmin ketika diseru untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada kalimat lain kecuali sami'na wa ata'na. Inilah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala di antara pelajaran yang Allah sebutkan di surat As-Saffat tentang kisah penyembelihan Nabi Ibrahim kepada putranya Nabi Ismail ini. Ketundukan yang mutlak, ketundukan, kepatuhan, ketaatan yang absolut kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa banyak bertanya. Jamaah dimuliakan Allah, dan ini dulu yang generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat, lakukan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang Nabi perintahkan, yang Allah perintahkan, mereka katakan sami'na wa ata'na, ya. Meskipun perintah itu berat. Kita ambil contoh di tahun ke-6 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berencana untuk mengirimkan surat-surat beliau ke raja-raja non-Arab. Tahun ke-6 Hijriah, kaum muslimin belum menguasai Mekah. Kondisinya masih belum terlalu kuat. Tapi subhanallah, Nabi sudah berencana untuk mengirimkan surat-suratnya kepada raja-raja non-Arab, ya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa isi surat tersebut? Isinya adalah ajakan agar raja-raja non-Arab itu masuk Islam dan menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena misi ini sangat berbahaya, ya. Resiko orang yang mengantarkannya, ya, tidak akan kembali lagi, ya. Maka Nabi mengumumkan bahwasanya beliau hendak mengirimkan surat-suratnya. Maka beliau kumpulkan para sahabatnya. Nabi kemudian mengatakan, ala fa inni ab'atsu ba'dakum ala mulukil a'ajim. Wahai para sahabatku, aku ingin mengutus sebahagian orang di antara kalian untuk mengirimkan surat-suratku kepada raja-raja non-Arab, Romawi, Persia dan lain-lain, negara-negara yang lebih superpower pada saat itu. Fala takhtalifu alayya kama ikhtalafat banu Israil ala Isa bin Maryam. Janganlah kalian nantinya berselisih, ya, sebagaimana berselisihnya orang Nasrani perihal Isa bin Maryam. Jamaah dimuliakan Allah, apa reaksi sahabat? Wah, jangan saya ya Rasul, jangan saya Rasul. Bukan seperti itu. Sahabat semuanya justru berebut. Mereka mengatakan, nahnu ya Rasulullah nu'addi anka ma turid fab'athna haitsu syi't. Kami ya Rasulullah, kami akan melakukan apapun yang engkau perintahkan, maka silahkan utus kami kemanapun engkau mau. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keesokan harinya Nabi pun mengumumkan nama-nama sahabat-sahabatnya yang akan diperintahkan beliau untuk mengantarkan surat-surat tersebut. Nah, di antara salah seorang sahabat Nabi yang ditugaskan untuk mengantarkan surat, ada sahabat bernama Abdullah ibnu Hudzafah As-Sahmi. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi mendapatkan tugas dari Nabi untuk mengantarkan suratnya ke Raja Persia. Jamaah dimuliakan Allah, maka beliau pun bersiap, ya,
menyiapkan segala sesuatunya. Beliau berpamitan dengan keluarganya, beliau bawa kudanya dan perbekalannya sendirian, tidak ada yang bersama beliau kecuali Allah Subhanahu wa taala dan kudanya. Saking berbahayanya misi ini, para sejarawan mengatakan adzahibu ilaihi mafqud. Orang yang pergi dalam misi ini jangan harapkan kembali, anggap saja sudah hilang. Wal aidu minhu maulud, gitu ya. Tapi yang bisa pulang dari misi ini, anggap saja ia terlahir kembali. Saking tipisnya kemungkinan bagi pengantar surat ini untuk bisa kembali hidup-hidup. Jamaah dimuliakan Allah, berhari-hari ya mengarungi perjalanan sampai juga akhirnya Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini ke istana Raja Persia. Sampai di sana pengawal melaporkan kepada rajanya, ada orang Arab datang ke sini, datang untuk mengantarkan suratnya. Raja Persia mengumpulkan para menterinya, kemudian dipersilahkan Abdullah untuk masuk. Ketika masuk, raja pun kemudian memberikan isyarat, kode kepada para ajudannya, pengawalnya, untuk mengambil surat itu dari tangan Abdullah. Jamaah dimuliakan Allah, apa reaksi Abdullah? Abdullah dengan gagah berani, seolah di hadapannya bukan raja, seolah-olah di hadapannya manusia biasa saja. Abdullah dengan gagah berani mengatakan, la, enggak. Innama ba'athani Rasulullah an ab'athahu ilaika yadan biyadin wa ana la ukhalifu amran min awamiri Rasulillah. Enggak, saya tidak akan menyerahkan surat ini kecuali sebagaimana perintah Rasulullah. Tangan bertemu tangan, maksudnya langsung diserahkan langsung kepada raja tersebut, bukan melalui orang lain, padahal di depannya raja. Tapi begitulah amanahnya sahabat. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ia katakan, sesungguhnya aku diutus oleh Rasulullah untuk menyerahkan surat ini, tanganku bertemu tanganmu, dan aku tidak akan menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka raja pun memerintahkan agar ia maju ke depan menyerahkan surat tersebut. Diserahkanlah surat tersebut dan dipanggillah penterjemah oleh raja untuk menerjemahkan surat berbahasa Arab itu dalam bahasa ya Persia tentunya. Ketika dibaca, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulillah ila Kisra Malikil Furs, dari Muhammad Rasulullah ya kepada Kisra Raja Persia. Ya, salamun ala manittaba'al huda. Mudah-mudahan keselamatan ya mengiringi selalu orang-orang yang mengikuti petunjuk. Baru sampai kalimat ini, Raja Persia marah besar. Surat itu pun diambil dari tangan penerjemahnya, dirobek-robek. Melihat peristiwa tersebut, Abdullah pulang meninggalkan istana tersebut ya ke Madinah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah dalam perjalanan mengatakan, wallahi la ubali ala ayyati halin akun, ya, aku tidak peduli akan seperti apa nasibku, yang penting aku sudah menyampaikan amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya ketika Abdullah sampai kepada Nabi, Abdullah menceritakan bahwasanya suratmu ya Rasulullah telah dirobek-robek Raja Persia itu. Jamaah dimuliakan Allah, Nabi hanya mendoakan, mazzakallahu mulkahu kama mazzaqa kitabi, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Semudah-mudahan Allah merobek-robek kerajaannya sebagaimana dia telah merobek-robek suratku. Ternyata benar yang terjadi. Setelah itu raja tersebut dikudeta dan hancurlah kekuasaannya sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang perlu digarisbawahi? Ketundukan sahabat, ketaatan sahabat Nabi, generasi terbaik,
Seperti inilah sebenarnya yang diminta dari kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim tadi tunduk taat kepada Allah, dan sahabat juga seperti itu. Sebenarnya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala juga untuk melakukan hal yang sama. Maka kita juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak sama sebagaimana orang munafik. Orang munafik itu, jamaah dimuliakan Allah, di antara tanda yang Allah sebutkan, ya, ketika menerima perintah Allah, diajak berhukum dengan hukum Allah, mereka memilah-milih. Mereka memilah-milih seperti makanan prasmanan gitu. Kalau hukum itu menguntungkan dirinya, mereka bergegas untuk meresponnya. Tapi kalau hukum Allah, perintah Allah itu merugikan dirinya, merugikan kepentingannya, maka mereka berpaling. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Ketika mereka diperintahkan untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka tiba-tiba mereka berpaling. Tapi wa iyyakullahumul haqqu ya'tu ilaihi mud'inin. Tapi jika ada kemaslahatan untuk mereka, maka mereka akan segera datang dalam keadaan tunduk. Jadi mereka memilah-milih mana yang menguntungkan, mana yang merugikan pribadinya. Beda dengan orang mukmin tadi. Ini orang munafik. Kemudian tipe ketiga, orang kafir. Mereka lebih parah lagi. Ya, mereka lebih parah lagi. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dari kalangan Yahudi ya, untuk melakukan suatu syariat, maka mereka mengatakan bukan sami'na wa ata'na, bukan memilah-milih mana yang baik untuk saya, yang menguntungkan saya, bukan itu semua, tapi justru mereka mengatakan sami'na wa asaina. Kami mendengar tapi kami durhaka. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti mereka. Dan itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh konkretnya adalah di surat Al-Maidah misalkan, ketika Nabi Musa alaihi salam memerintahkan Bani Israel untuk masuk ke Palestina. Nabi Musa mengatakan, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Ingatlah ketika Nabi Musa mengatakan kaumnya, yaitu Bani Israel, ingat-ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, yaitu idh ja'ala fikum anbiya, ketika diangkat dari golongan kalian Bani Israel itu nabi-nabi, wa ja'alakum muluka, Allah jadikan dari kalian raja-raja, wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Ingat pula ketika Allah memberikan kepada kalian sesuatu yang Allah tidak berikan kepada orang lain. Kemudian perintah datang, ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu. Wahai kaumku, masuklah kalian ke tanah yang diberkahi. Maksudnya adalah bumi Syam, tepatnya Palestina. Ya. Wala tartaddu ala adbarikum, jangan mundur. Fatanqalibu khasirin. Kalau mundur kalian akan rugi. Jamaah yang dimuliakan Allah, apa jawaban Bani Israel kepada nabinya yang mulia tersebut? Mereka mengatakan, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, di sana itu ada orang-orang yang diktator, orang-orang yang semena-mena. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami enggak mau masuk ke sana sampai mereka yang keluar. Fa iyakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka udah keluar baru kami masuk. Lihat jawabannya, disuruh masuk seperti itu jawabannya.
diingatkan kembali. Ada yang mengingatkan, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihim adkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Ada dua orang mengingatkan, masuk saja ke tanah tersebut. Kalau kamu masuk pasti menang. Udah dijanjikan menang, masih saja mereka mengatakan, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha abadan ma damu fiha. Qalu ya Musa, mereka berkata, wahai Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Kami tidak akan pernah mau masuk ke tanah tersebut, ya, selagi mereka orang-orang jabbarin, orang-orang semena-mena tersebut masih ada di sana. Kemudian dengan congkaknya, dengan pongahnya mereka mengatakan, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Engkau saja ya wahai Musa dan Tuhanmu yang berangkat sendirian sana. Kita di sini duduk-duduk saja nonton. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pun kemudian berdoa kepada Allah, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ya Allah, aku tidak punya kuasa apapun kecuali atas diriku dan saudaraku yaitu Nabi Harun. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Pisahkan saja antara saya, antara kami dengan orang-orang fasik itu. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Maka Allah pun kemudian mengharamkan Bani Israel dari menginjak tanah yang diberkahi itu, ya. Bahkan 40 tahun mereka terlunta-lunta, ya, tersasar kemana-mana. Jemaah dimuliakan Allah, ini perbedaan antara sikap orang mukmin, munafik, kemudian orang kafir dalam merespon perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah kita juga diingatkan oleh Allah tentang sikap Bani Israel ketika menerima perintah nabinya. Jamaah dimuliakan Allah, pernah terjadi suatu pembunuhan di Bani Israel. Pembunuhan tersebut tidak diketahui siapa pelakunya, sehingga membuat peristiwa saling tuduh, timbul ketegangan, bahkan hampir terjadi perang antar suku. Maka mereka pun datang menemui Nabi Musa, melaporkan kejadian tersebut. Mereka mengatakan, wahai Nabi Musa, ada yang terbunuh, tidak ada yang tahu siapa pelakunya, dan ini menyebutkan kegaduhan. Maka Nabi Musa menjawabnya, idbahu baqarah, sembelihlah sapi, seekor sapi. Mudah, perintahnya mudah sekali, sembelihlah seekor sapi. Tapi apa responnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Mereka bertanya-tanya, masih bertanya. Qalu ud'u lana rabbak atattakhiduna huzwa. Kamu hendak bercanda dengan kami wahai Musa? Jawaban yang sungguh tidak sopan dengan nabinya. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah dari orang-orang jahil. Ya, pendapat bercanda seperti itu tidak pantas bagi Nabi tentunya. Setelah itu bukannya mereka mencari sapi untuk disembelih, masih bertanya lagi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Sapi yang seperti apa wahai Musa? Nabi Musa menjawab, qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikrun awanum baina dzalik. Semakin bertanya semakin berat. Allah mengatakan sapi itu tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, yang tengah-tengah. Faf'alu ma tu'marun, udah lakukan saja apa yang diperintahkan, sembelih seekor sapi. Masih bertanya lagi, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Tolong katakan padamu, pada Tuhanmu wahai Musa, ya, sapi yang warnanya apa? Bertanya lagi. Nabi Musa menjawab, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Ya. Tuhanmu mengatakan
sapi itu berwarna kuning, kurang lebih kuning keemasan, yang membuat suka orang yang melihatnya. Apakah dilakukan? Tidak. Mereka bertanya lagi, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Sapi yang seperti apa wahai Musa? Tolong tanyakan kembali kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kami kesulitan lah untuk memilih sapi yang dimaksud karena kebanyakan bertanya. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulun tuthirul ard wa la tasqil harf musallamatul la syiyata fiha. Tuhanmu mengatakan sapi itu bukanlah sapi yang dipakai untuk membajak sawah, mengairi taman, ladang, ataupun sapi yang ada cacat padanya. Musallamatul la syiyata fiha, tidak ada cacat padanya. Maka kemudian akhirnya setelah melalui pencarian yang dahsyat, akhirnya mereka menemukan sapi tersebut. Tapi jamaah dimuliakan Allah, pemiliknya tidak mau menjualnya kecuali dengan harga yang berlipat-lipat dari harga yang sewajarnya. Sapi itu dalam riwayat dikatakan dijual dengan harga emas seberatnya. Bisa dibayangkan kalau itu 400 kilo emas itu berapa itu. Jamaah dimuliakan Allah, ini cerita-cerita seperti ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak seperti mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faqul nadribuhu bi ba'dihha. Pukulkan sebagian anggota badan sapi tersebut ke mayit tersebut. Kemudian mayitnya bangun dan mengatakan fulan telah membunuh saya, kemudian meninggal kembali dan diketahuilah pembunuhnya akhirnya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kira-kira perbedaan sikap orang mukmin, orang kafir dan orang munafik dalam merespon perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi ada yang mengedepankan logikanya, akalnya. Karena tidak masuk akal maka ditolak. Padahal hikmah itu kadang-kadang baru diketahui belakangan. Nabi Nuh alaihi salam, jamaah dimuliakan Allah, beliau ajak anaknya untuk masuk perahu. Untuk apa masuk perahu? Logikanya, toh kalau banjir nanti saya bisa naik gunung katanya. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan naik gunung saja wahai ayah, yang bisa melindungiku dari banjir. Pakai logika. Perintah Allah dilawan dengan logika. Perintah Allah apa Pak? Naik perahu. Kalau dia enggak, naik gunung saja lebih aman. Apa yang terjadi? Maka kemudian Kan'an pun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah, ini yang diantara ibrah daripada Idul Qurban yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah dimuliakan Allah, diantara juga pelajaran yang perlu juga untuk kita ambil adalah pentingnya kesolehan orang tua di dalam mendidik anak-anaknya. Nabi Ibrahim, jamaah dimuliakan Allah, ketika menawarkan anaknya untuk disembelih, sungguh unik jawabannya. Perintah yang sebegitu berat terkadang membuat orang kehilangan kewarasannya. Tapi itu tidak berlaku bagi Nabi Ismail alaihissalam. Mau disembelih, tapi subhanallah reaksinya, beliau katakan, ya abatif alma tu'mar, wahai ayahanda, dengan kalimat ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, lakukan saja perintah Allah. Kalimat ya abati ini tentu bukan kalimat sederhana.
Para pakar mengatakan, ya abati, wahai ayahanda, itu panggilan anak kepada orang tua yang di dalamnya ada dua unsur. Yang pertama adalah nida'u hub, dia panggilan cinta. Yang kedua adalah dia itu nida'u adab, nida panggilan yang disertai dengan adab, tata krama dan sopan santun. Subhanallah. Dari mana Nabi Ismail alaihissalam belajar ini semua? Beliau jarang bertemu ayahnya. Tentu banyak faktor, tapi salah satu faktor terbesarnya adalah faktor kesolehan orang tuanya. Kalau kita tarik mundur sejarah ke belakang, jamaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di saat Nabi Ibrahim alaihissalam masih muda dan diperintahkan oleh Allah untuk mendakwai ayahnya, subhanallah, kalimat-kalimat yang digunakan ternyata persis apa yang disampaikan Nabi Ismail berpuluh tahun kemudian. Beliau ketika mendakwai ayahnya mengatakan, ya abati, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni. Wahai ayahanda, aku punya ilmu sesuatu yang engkau enggak punya, maka ikuti aku. Ya abati la ta'budi syaitan. Wahai ayahanda, janganlah engkau nyembah syaitan. Ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman. Wahai ayahanda, aku khawatir nanti kamu akan disengat, engkau akan disengat api neraka. Kalimatnya adalah ya abati, ya abati, ya abati. Itu kalimat yang beliau pakai ketika memanggil ayahnya yang kafir, penyembah berhala, penjual berhala ketika masih muda. Jamaah dimuliakan Allah, ternyata kalimat tersebut itu kembali kepada Nabi Ibrahim. Ya, anak beliau Nabi Ismail memanggil beliau dengan panggilan yang sama. Disinilah kita mengambil ibrah bahwasanya salahul abna bi salahil aba. Kesolehan anak-anak itu banyak juga tergantung dengan kesolehan orang tua. Sampai jam berapa ini Ustaz? Sudah lewat atau belum ya? Sampai jam 6. Barakallah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ini oleh karenanya para ulama dahulu itu punya amalan khusus mereka agar diberikan putra-putri yang saleh. Ada di antara mereka yang menambah jumlah rakaat salat sunnahnya. Sa'id ibnul Musayyib kalau tidak salah, saya menambah jumlah rakaat salatku ketika aku mengingat anakku. Maksudnya beliau melakukan itu supaya Allah berikan anak-anaknya, Allah jadikan menjadi anak-anak yang saleh salihah. Jamaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara pelajaran juga yang ketiga adalah dari Idul Qurban ini adalah pentingnya bakti anak kepada orang tua dibalik sekarang. Lihatlah Nabi Ismail alaihissalam ketika diperintahkan atau ditawarkan untuk disembelih, beliau taat kepada Allah, taat juga kepada ayahnya. Seperti itulah seharusnya seorang anak kepada orang tuanya, tidak membantah. Apapun perintah orang tua laksanakan selama itu tidak maksiat. Jamaah dimuliakan Allah, kalau tidak salah Al-Imam Syafi'i itu pernah ditanya, bolehkah seorang anak membantah orang tuanya? Imam Syafi'i atau wallahu alam ulama yang lain menjawab, jangankan perintah orang tuanya, jangankan orang tuanya, sendalnya orang tuanya saja tidak boleh dibantah. Subhanallah, sendalnya orang tua saja tidak boleh dibantah seandainya ia memerintahkan sesuatu. Ada juga kisah di Al-Akhlaq lil Banin, ada seorang ulama bernama Syuraik. Ulama bernama Syuraik punya ibu yang sudah tua. Di saat mengisi kajian seperti ini, mengajar di depan jamaahnya, ibunya memanggilnya,
Nak, Syuraik, Syuraik, nah, ya, kasih makan ayam nak. Subhanallah, di tengah beliau mengisi seperti ini, beliau tinggalkan untuk sementara waktu kajian beliau. Beliau laksanakan perintah ibunya untuk ngasih makan ayamnya. Ada nggak bu itu bu? Masya Allah. Seperti itu bakti ya seorang anak yang dicontohkan para ulama kita. Juga ya di antara bahaya seorang anak durhaka kepada orang tuanya adalah terancam untuk tidak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ya Rasulullah mengatakan salasatun qad harramallahu alaihimul jannah. Ada 3 kelompok manusia yang Allah haramkan baginya surga. Siapa mereka? Yang pertama mudminul khamr, orang-orang yang pecandu minuman keras, pecandu narkoba. Kemudian yang kedua adalah wal'aquli walidayh, anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga adalah wad-dayyuth alladhi yuqirru fi ahlihi al-khubuth, orang-orang dayyuth, orang-orang yang diam membiarkan anaknya atau istrinya atau saudari perempuannya ya melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Maksudnya mendekati perbuatan asusila, melihat istrinya keluar rumah tanpa menutup aurat, dia diam mendiamkan. Melihat putrinya ya berdua-duaan dengan orang yang belum menjadi suaminya, dia diam saja mendiamkan, membiarkan. Melihat ya anggota keluarganya yang perempuan ya membuka aurat, melakukan gerakan-gerakan yang tidak pantas, kemudian direkam, disebarkan di dunia maya, dia diam saja padahal tahu, kemudian membiarkan. Ini adalah dayyuth namanya. Ketiga orang tersebut, peminum khamr atau pecandu khamr, minuman keras, kemudian orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, kemudian ad-dayyuth, ini semuanya Nabi ancam dengan tidak akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ancaman yang sangat mengerikan. Wallahu taala alam. Ustaz, sepertinya sudah jam 6 lebih ya. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bermanfaat ya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pemaparannya. Bisa diambil kesimpulan bagaimana kita sebagai seorang muslim merespon perintah Allah. Hendaknya kita harus menerapkan atau melakukan seperti yang tadi Ustaz sampaikan, yaitu sami'na wa ata'na. Mungkin 1-2 pertanyaan bagi jamaah. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan Pak kalau ada. Bu Ibu, ada yang mau ditanyakan Bu? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz sudah membahas mengenai ketaatan seorang Rasul Nabi Ibrahim ya, dan Nabi Ismail ya. Coba saya berilustrasi dengan surah Al-Maidah ayat 44 ya, intinya aja mungkin ya. Janganlah kalian takut kepada manusia, takutlah kepadaku, kata Allah. Jangan menjualkan ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa yang memutuskan perkara bukan yang Allah turunkan, maka mereka digolongan orang kafir. Kenapa ayat ini begini kerasnya gitu? Dan sementara kita ini sekarang ini menjalankan kehidupan bukan aturan-aturan Allah gitu. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Ya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hukum ya bagi orang yang tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut para ulama, khususnya ulama Saudi ya. Mereka bertingkat-tingkat.
Yang pertama, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang kafir. Yang kedua, masih di surat yang sama, di beberapa ayat di bawahnya atau selanjutnya, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang zalim. Kemudian ayat selanjutnya di bawahnya lagi ditutup juga, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun, ya. Mereka adalah orang-orang fasik, orang yang tidak berhukum dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dari orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, ya, menerjang hukum Allah, itu ya antara tiga itu. Kalau enggak kafir, kemudian apa? Zalim, ya fasik. Maka tugas kita tentunya menghindari hal itu semua. Kita laksanakan hukum-hukum Allah. Kalau belum bisa, minimal ada usaha ke arah sana, ya. Kita ini ya di Indonesia beberapa alhamdulillah sudah diterapkan ya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Tinggal menyempurnakan menjadi 100%. Ada hukum pernikahan, ada hukum apa lagi, Pak? Banyaklah ya. Udah banyak diterapkan hukum-hukum ya di Indonesia, tapi belum 100%. Maka tugas kita adalah ya melanjutkan perjuangan tersebut supaya hukum itu bisa ditegakkan ya 100%. Karena insya Allah dan pasti kalau hukum Allah ditegakkan, pasti kebaikan yang ada di dalamnya. Karena Quran itu mengatakan ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini supaya engkau celaka wahai Muhammad. Apa mafhumnya? Mafhumnya adalah Quran ini membawa kebaikan, membawa kebahagiaan, dan itu tugas kita menerapkan secara sempurna, secara kafah. Ya, sekali lagi kalau hukum ini diterapkan, insya Allah kebaikan saja yang ada. Dulu di zaman siapa? Ya, Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, itu masya Allah, kekayaan negara itu luar biasa besarnya. Ya, APBN-nya besar. Sementara sudah tidak ada lagi pembiayaan yang diperlukan. Ya, dalam sebuah riwayat itu dikatakan Umar bin Abdul Aziz itu sampai mengatakan, tolong cari orang-orang yang punya hutang. Pertama, tolong cari penerima, orang-orang yang mustahik zakat, orang-orang berhak menerima zakat. Dicari, nggak ada yang, karena orang-orang tidak ada yang miskin, tidak ada, meskipun ini bukan patokan utama ya. Karena sudah tidak ada lagi yang berhak menerima zakat, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, coba cari orang yang masih punya hutang. Dicari, tidak ada. Tolong cari pemuda-pemuda yang belum kuat menikah, tidak bisa menikah karena terkendala biaya. Dicari, tidak ada. Dicari, tidak ada semuanya. Akhirnya terakhir kali Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ya sudah, belikan itu qamah itu apa ya? Gandum. Kemudian sebar di gunung-gunung, di tanah-tanah yang dikuasai kaum muslimin. Kenapa? Supaya tidak ada burung atau binatang yang mati kelaparan di tanah yang dikuasai kaum muslimin. Ini ya diantara berkahnya manakala kita berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan negara ini ya, kita semuanya kita bisa berhukum dengan hukum Allah, dimulai dengan pribadi, kemudian keluarga kita, kemudian masyarakat kita, kemudian negara kita ya. Mudah-mudahan ya kita bisa menerapkan itu semua. Amin ya rabbal alamin.
Syukran Ustaz. Baik, karena telah melewati waktu syuruk, kita akhiri kajian kita dengan sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.